Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya Rudi Cahyo. Masih selalu di acara Jalan Penuh Makna edisi spesial Ramadan. Kali ini saya akan membahas tentang optimisme. Nah, sering kita dengar ya istilah eh, ikhtiar, tawakal, atau berusaha dan berdoa. Sebenarnya di balik istilah-istilah seperti itu ada dua term ya, ada dua terminologi yang satu dengan yang lain itu saling melengkapi. Kalau eh, berdasarkan level kita sebagai manusia, upaya-upaya yang kita lakukan, ikhtiar-ikhtiar yang kita lakukan itu juga punya kontribusi bagi keberhasilan karena Allah sendiri menghitung atau memperhitungkan lah ya niat kita, usaha-usaha kita itu semuanya selama ditujukan untuk hal yang positif, yang jauh dari dosa atau bukan perbuatan maksiat, maka Allah akan menghitungnya sebagai bagian dari keberhasilan. Sehingga orang yang bekerja keras itu tidak ada yang sia-sia. Jadi jangan berkecil hati, meskipun mungkin barangkali saja hasilnya tidak sesuai atau mungkin belum sesuai atau belum mendapatkan hasil yang diharapkan, itu adalah bagian dari apa yang sudah diridhoi oleh Allah. Karena apa yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang halal, sesuatu yang bukan maksiat, hal yang positif, maka seluruh keringat, air mata, darah yang kita keluarkan itu semuanya adalah bagian dari ibadah. Ya, untuk menghidupi diri sendiri mungkin biar survive atau mungkin menghidupi keluarga, membahagiakan istri, anak itu semuanya bernilai ibadah. Nah, itu kita baru ngomongkan tentang ikhtiar, tapi tadi ada istilah yang lainnya yaitu tawakal atau berserah diri. Atau kalau dalam bahasa sehari-harinya tadi ada yang mengatakan berusaha dan berdoa. Nah, ini artinya setelah kita berikhtiar, kita menyerahkan semuanya itu pada Allah Subhanahu wa taala. Arti setelah ini tidak selalu bersifat kronologis ya. Artinya setelah berusaha kemudian bertawakal enggak. Sebenarnya ikhtiar dan tawakal itu seperti yang saya bilang tadi itu keduanya saling melengkapi dan bisa berjalan secara simultan. Maka dari itu, ketika ada orang ya yang berikhtiar, ada orang yang berusaha, dan kemudian di dalamnya ketika melakukan itu pun disertai dengan tawakal, maka dia akan jauh lebih tenang. Kenapa? Karena sebenarnya hasil itu bukan wewenang kita, bukan hak kita untuk menentukan, tapi itu adalah hak prerogatifnya Allah atau Tuhan yang menguasai seluruh alam, seluruh kejadian ini. Sehingga ya akhirnya orang yang berusaha berikhtiar yang disertai dengan tawakal itu adalah orang yang tenang dalam melakukan pekerjaannya, melakukan usahanya. Jadi tidak berkecil hati dan pastinya di akhir juga tidak mudah berputus asa karena kan memang tidak boleh berputus asa karena orang yang putus asa itu kan terputus dari rahmat Allah sebagaimana Allah mengatakan beberapa kali ya di dalam Al-Qur'an. Mungkin teman-teman yang rajin membaca Al-Qur'an itu sering menemui ya wala tayasu mirohillah atau wala tayasu mirohmatillah. Jadi janganlah sekali-kali terputus dari rahmat Allah. Nah, ada satu lagi ini berkenaan dengan surat Al-Insyirah. Nah, ini adalah surat yang mungkin sangat familiar ya, sering kita baca, termasuk mungkin ketika teman-teman sholat berjamaah itu juga sering kita baca. Nah, ada ayat yang akrab mungkin dengan kita yaitu inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Ini juga mengajarkan kita itu optimisme. Nah, mungkin hanya artinya saja mungkin berbeda-beda ya. Orang ada yang mengatakan bahwa eh, di balik kesulitan ada kemudahan itu berarti kita harus berusaha dulu, bersusah-susah, nanti pasti mendapatkan hasil yang diinginkan. Ada yang mengartikan seperti itu, tapi ada juga yang mengartikan bahwa eh, kesulitan itu pada saat yang sama itu adalah kemudahan sekaligus. Hanya saja tergantung cara kita melihat dari sisi apa. Ini sama kayak ikhtiar sama tawakal tadi ya. Itu bisa hadir secara simultan. Nah, kita tinggal
bagaimana mengartikannya. Contoh yang paling gampang aja. Mungkin ketika kita sedang bekerja, sedang beraktivitas, kemudian hidung kita gatal dan bersin-bersin. Nah, bersin itu sendiri bisa kita anggap sebagai gangguan karena kita sedang bekerja ya. Tapi sebenarnya tergantung cara kita melihat karena Allah itu menciptakan segala sesuatu sekecil apapun termasuk fenomena bersin itu punya maksud. Sehingga sebenarnya bisa jadi di balik bersin itu adalah mengandung paradoks. Jadi bersin itu sendiri adalah cara kita untuk mengembalikan energi tubuh itu seimbang kembali karena kan digoncangkan ya melalui bersin itu. Dan sebenarnya ada banyak lagi termasuk ketika kita sakit, mungkin itu kita dimin dalam saat yang sama yaitu ada eh, istirahat di situ, ada mekanisme tubuh yang alamiah. Jadi di balik kesulitan-kesulitan itu sebenarnya kemudian itu hadir sekaligus bersamanya. Kita bisa merasakan enaknya makanan karena habis berpuasa gitu misalnya. Karena puasa itu sendiri juga menyiapkan kita itu untuk bisa menerima kenikmatan. Jadi arti dari makanan, minuman yang sebelumnya itu biasa saja, ini menjadi luar biasa karena ya hadir di balik lapar itu. Ya, hadir menyertai lapar itu. Kalau ndak lapar, ya makan ndak enak gitu kan ya. Rasanya berbeda, bisa biasa aja gitu ya. Nah itu, jadi sebenarnya itu hadir secara paradoks. Dalam kehidupan kita segala sesuatu yang tampak sulit, lakukan saja dengan ikhlas, dengan berupaya semaksimal yang kita bisa, tanpa keluhan, tanpa ada penyesalan, kekhawatiran, nggak usah, pokoknya dilakukan aja, berusaha aja, karena sebenarnya jangan-jangan usaha itu pun melatih kita menjadi lebih kuat. Upaya yang kita lakukan, energi yang kita keluarkan itu juga membuat kita jauh lebih mungkin bisa menyelesaikan persoalan, melatih kita jadi belajar dari situ. Jadi segala sesuatu itu sebenarnya hadir bersamaan. Jadi di balik kesulitan itu ada kemudahan. Maka kata di balik itu memang ya hadir bersamaan. Jadi tidak harus menunggu bersusah-susah dahulu, kemudian bersenang-senang. Ya tidak seperti itu, tapi memang itu hadir secara bersamaan. Makanya dari itu, lakukan saja sepenuh hati dan yakin akan ridho Allah. Karena Allah tadi itu pasti akan menyambung usaha-usaha kita selama itu tidak ditujukan untuk sesuatu yang negatif atau mengarah kepada dosa dan maksiat. Gitu kira-kira. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi di Jalan Penuh Makna edisi spesial Ramadan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.